Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah jemaah sekalian, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu karunia yang luar biasa. Kita bisa hadir di salat subuh berjamaah, salat yang sangat besar fadilahnya, salat yang disaksikan oleh para malaikat, salat yang sangat berat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beriman. Nah, orang-orang munafik itu sangat berat untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di salat subuh berjamaah ini, kita dijauhkan dari sifat-sifat nifaq atau sifat-sifat orang munafik. Jemaah sekalian, hari ini kita akan sedikit membahas tentang fadilah puasa dan at-tarhib. Jadi dalam agama ini ada targhib, ada tarhib. Kalau targhib adalah ayat-ayat Quran atau hadis-hadis yang menerangkan tentang motivasi kita untuk melakukan satu amalan. Targhib dari kata raghaba yuraghibu, targhiban. Ada lagi tarhib. Tarhib pakai hak. Itu artinya satu motivasi untuk meninggalkan sesuatu atau mengancam kita agar berhati-hati, berikhtiar. Ini dari kata rahaba yuraghibu, tarhib. Dua perkara ini merupakan inti daripada syariat agama kita. Dalam bahasa yang lebih lugas, ketika Nabi diutus itu ada basyirau wa nadhira. Basyir memberikan hiburan tentang kabar gembira yaitu surga, dan nadhir memberikan ancaman yaitu neraka. Begitu juga dalam puasa ini jemaah sekalian. Kalau sebelum Ramadan kita sering dengar kata tarhib, ya. Itu bukan dengan ghib, bukan juga dengan ha, tapi dengan ha. Dari kata rahaba yurahibu, tarhib. Kalau orang bilang marhaban, marhaban, itu artinya apa? Selamat datang. Selamat datang bulan Ramadan. Tarhib artinya menyambut bulan Ramadan. Kalau dengan ha, tarhib, itu artinya menakut-nakuti bulan Ramadan. Karena bahasa Arab satu huruf berubah, maka artinya pun menjadi berubah. Jemaah sekalian, agama kita memberikan satu hiburan, yaitu satu kabar gembira bahwa setiap orang yang melakukan amalan-amalan saleh ada janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga, pahala yang berlimpah. Tapi pada saat yang sama juga Allah sering mengancam dengan ancaman boleh jadi amalan-amalan itu tidak bermanfaat, atau boleh jadi ya, amalan-amalan itu justru akan bawa ke neraka. Misalnya jemaah sekalian, kita sering dengar di dalam masalah sedekah ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ini ayat-ayat targhib, ayat-ayat yang memotivasi kita untuk bersedekah. Yang kurang lebih artinya
Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti biji kama thali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti biji yang menumbuhkan satu cabang, satu pohon atau satu cabang. Di setiap cabang itu ada 100. Jadi dari satu biji itu berkembang menjadi 7 cabang. Setiap cabang ada 100, berarti menjadi 700. Artinya kalau kita bersedekah dan ikhlas, satu anggaplah 10.000 ya, maka Allah akan kembangkan itu menjadi ya kali 700. Berarti berapa tuh? 10 kali 700 juta ya. Nah, kira-kira seperti itu jemaah sekalian. Ini ayat-ayat targhib. Tetapi jemaah sekalian, ada ayat juga yang bernuansakan tarhib. Artinya mengancam. Tidak semua sedekah itu bisa berlipat menjadi 700. Tidak serta-merta. Ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Kenapa jemaah sekalian? Ya, karena ada ayat yang berbunyi juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan sedekahmu atau pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit ataupun menyakiti hati. Artinya mas sekalian, sedekah yang begitu besar tadi boleh jadi akan tidak bermanfaat atau gugur pahalanya ketika tidak dijaga ya, keikhlasan dalam bersedekah itu, yaitu mengungkit-ungkit ataupun menyakiti hati orang yang diberi. Ya sekalian, tidak serta-merta sedekah itu langsung jadi sudah harus ada yang dijaga. Maka penting targhib ini dan tarhib ya. Targhib memotivasi orang beramal, tarhib ya, memotivasi seorang untuk menjaga amal itu, berikhtiar amal itu, dan juga menjauhi perkara-perkara yang diancam dengan neraka. Orang yang tadi bersedekah jemaah sekalian, ketika mendengar ayat yang pertama, wah semangat bersedekah. 700 kali lipat. Tapi jangan lupa agar sedekah itu tidak gugur pahalanya harus dijaga. Jangan mengungkit-ungkit atau menyakiti. Karena tidak sedikit jemaah sekalian orang yang bersedekah di awalnya ikhlas. Di awalnya ikhlas. Misalnya sedekah kepada ya ponakan atau siapa ya, adik misalnya, adik dibiayai sekolah, dibiayai kuliah, dibiayai nikahnya misalnya. Ini bagus, seorang kakak bertanggung jawab. Akan tetapi ya tadi, kadang seseorang ketika bersedekah atau menolong itu ikhlas, ada yang diperjuangkan dengan baik, sudah menjadi pahala dia sebetulnya itu udah berlipat-lipat itu pahalanya ya. Tapi satu hari mungkin adiknya ini punya masalah, bikin kesel atau bikin marah dia, setan itu kan berusaha untuk menggugurkan pahala tadi itu ya. Setan gak mau orang berpahala, setan maunya orang berdosa. Akhirnya kakaknya ini gak kuasa menahan lisan, diungkitlah apa yang sudah diberikan. Kata-katanya menyakitkan, adza, menyakitkan. Diungkit, kamu memang gak tahu diri. Nah, sudah saya sekolahkan, kuliahkan, bahkan saya nikahkan. Apakah ini balasanmu? Air susu dibalas
ada tubang, wah kata-kata keluar mulut. Ya. Adik tadi yang sebetulnya sudah terima kasih luar biasa, tersakiti hatinya. Maka pahala yang sudah menjadi ya di dalam tabungan dia berguguran. Nah, maka jemaah sekalian, penting ada targhib juga ada tarhib. Inilah poin yang kita sebenarnya mau bahas ini. Ya. Tidak serta-merta amalan-amalan itu berfadilah yang sifatnya berkesinambungan. Tidak sedikit jemaah sekalian orang yang mengandalkan targhib. Misalnya ada hadis yang berbunyi ya, dari satu umrah ke umrah yang lain itu mukaffirat bainahuma, menggugurkan dosa di antara keduanya. Sehingga kadang-kadang orang yang punya masalah ya, dengan dosa-dosa ini sering umrah misalnya ya, karena dia yakin kalau umrah dosanya apa? Habis ya, dosanya habis. Ya, bahkan tidak sedikit yang umrahnya itu niatnya pun salah gitu. Niatnya bukan umrah lillahi ta'ala ya. Niatnya itu umrah li jalbir rizq misalnya, untuk menarik rezeki. Ada juga umrah begitu. Katanya kalau habis umrah tuh orderannya makin meningkat. Ya, mungkin doanya di multazam di sofa marwah itu seperti itu. Boleh aja berdoa seperti itu ya. Tapi kalau niatnya semata-mata itu, ya kata Allah, dia akan dapatkan apa yang menjadi tujuan ya. Tapi dia tidak mendapatkan bagiannya di akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya, di akhirnya tidak ada bagian lagi. Jangan sekalian, ada hadis targhib. Hadis targhib yang sering kita dengar dalam masalah puasa ini. Mungkin sudah pada hafal hadis ini karena sering dibaca oleh para ustadz ya. Kalau kultum Ramadan biasanya hadis ini gak lewat nih. Di samping ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, nah hadis ini gak lewat. Yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya kurang lebih barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan karena berharap pahala dari Allah, maka diampunkan dosa yang telah berlalu. Hadis ini mentarghib kita, memotivasi kita untuk berpuasa. Ini jemaah sekalian. Namun demikian ada juga hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa juga, yang merupakan hadis tarhib, hadis ancaman. Kalau tadi orang berpuasa, yang tidak berpuasa bagaimana? Ada juga ya. Barang siapa yang tidak puasa satu hari ya, man aftara yawman min ghairi syai'in aw ba'sin lam yaqdihi shaumud dahri kulluhu wa in shamahu. Orang yang sengaja berbuka puasa, artinya nggak puasa satu hari ya, tanpa alasan syarak, tanpa alasan syarak itu seperti sakit atau mungkin bepergian atau mengerjakan pekerjaan yang berat, tidak ada waktu lagi, alasan syar'i seperti orang yang terberat hamil ya, berberat apa yang buat dia tidak mungkin bisa berpuasa, keberatan berpuasa, tidak ada alasan itu, dia seger buger gitu, nggak puasa, maka tidak bisa ditebus dengan 1 tahun puasa. Jadi puasa 1 hari yang ditinggalkan nggak tertebus oleh 1 tahun puasa. Bayangkan kalau dia nggak puasa 10 hari, berarti 10 tahun puasa nggak bisa tebus. Nah ini hadis yang ancaman, hadis tarhib, agar orang tidak meninggalkan puasa. Walaupun sudah ancaman seperti ini, kita masih sering lihat juga dengan mudahnya orang meninggalkan puasa, tidak puasa. Kalau hari pertama belum begitu kelihatan, nanti tengah-tengah bulan gitu ya, tanggal 15 ya,
Coba kita jalan ke pasar-pasar itu mulai ya, orang apalagi udah tanggal 25 udah nggak malu itu Pak, makan minum di terbuka. Kalau sekarang masih kelihatan kaki-kakinya aja mungkin. Ya masih awal-awal tuh masih kelihatan kakinya. Tapi nanti 25, 27, 28 kayak udah nggak puasa gitu. Kalau satu hari nggak puasa tidak tertebus oleh 1 tahun puasa. Ya. Wa in shomau itu kalau dia bisa puasa, saya kira berat sekali. Puasa 1 tahun. Ya. Nah jemaah sekalian, hadis tadi bagaimana? Yang berkaitan dengan bahwasanya puasa itu mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis ini berikan motivasi kepada kita untuk berpuasa karena keutamaan puasa ini menghapuskan dosa kita. Nah, tentu jemaah sekalian, kita harus melihat hadis-hadis yang lain. Apakah semua dosa itu terampuni dengan puasa? Apakah semua dosa itu terhapuskan dengan puasa kita? Ternyata tidak jemaah sekalian. Dosa-dosa yang secara otomatis bila mana puasa kita diterima, dosa-dosa yang berkaitan dengan puasa ini yang Allah katakan wa ana ajzibi. Puasa itu Allah yang memberikan pahala secara langsung, adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah secara langsung juga. Artinya apa? Kesalahan-kesalahan yang merupakan urusan kita dengan Allah. Hakullah, merupakan hak-hak Allah yang dilanggar, itu kita dengan puasa mudah-mudahan diampuni. Akan tetapi jamaah sekalian, ada yang lain, dosa yang tidak secara otomatis terampuni. Di dalam satu hadis Rasulullah bersabda bahwa kesalahan manusia atau dosa-dosa manusia itu pada umumnya ditunda balasannya. Al-uqubah, ya, uqubahnya ataupun balasannya itu umumnya ditunda oleh Allah. Kecuali ada 2 kesalahan yang uqubahnya ataupun yang balasannya itu disegerakan oleh Allah di dunia ini. Jadi umumnya 2 dosa ini Allah segerakan pahalanya di dunia. Ini jemaah sekalian, dosa ini yang perlu kita waspadai. Apa itu? Yang pertama adalah al-uquq, yaitu durhaka. Ya, al-uquq, durhaka. Durhaka ini umumnya kita kenal uququl walidain, yaitu durhaka pada orang tua. Tapi ada juga durhaka yang lain, Pak. Durhaka pada suami, ya, yang dikenal dengan nuzuz. Kita bahas yang ke orang tua dulu ya, Pak. Jadi kedurhakaan kita atau kedurhakaan seorang anak kepada bapak ibunya ini tidak serta-merta tergugurkan oleh puasa. Kenapa ya Mas sekalian? Karena dosa ini dosa yang tidak langsung Allah yang memberikan ampunan, tetapi dosa ini berkaitan dengan hak-hak anak Adam, yaitu orang tuanya. Berdasarkan hadis, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah juga ada pada murka kedua orang tua. Jadi maka anak-anak yang puasanya mungkin bagus, rajin sebulan, tapi dia durhaka pada orang tua, dia melawan orang tuanya, menyakiti hati bapak ibunya, dan ibu bapaknya tidak ridha kepada dia, mungkin dosa yang lain bisa terhapuskan oleh puasa, tapi yang dosa ini enggak.
Karena ini berkaitan dengan hak orang lain, yaitu hak ibu bapaknya yang wajib dia hormati, yang wajib dia taati selama tidak memberitakan hal-hal yang buruk. Kalau dalam Quran seperti itu Pak ya. Bahkan orang yang non muslim pun itu tetap harus diperintahkan taat dalam perkara-perkara yang tidak maksiat. Jamaah sekalian, ukuk ataupun durhaka kepada orang tua ini yang dikatakan Nabi tadi, seringkali Allah segerakan balasannya. Ya maka kita sering lihat Pak ya, kalau anak-anak durhaka itu biasanya hidupnya juga nggak beres ya. Mungkin rumah tangganya kacau, mungkin ya apalah ya. Ada saja gitu ya. Allah menunjukkan balasan ya, kepada dia di dunia ini. Ini kita lihat al-uquq ya, yaitu durhaka pada ibu dan bapak ya. Maka hati-hati kepada anak-anak yang rajin ibadah, rajin puasa, rajin mungkin sholat, rajin tahajud. Tetapi hati-hati bagaimana sikap dia, adab dia, akhlak dia kepada ibu dan bapaknya. Apakah bapak ibunya ridho gak dengan kedudukan dia? Tidak sedikit jamaah sekalian orang yang bisa berkata lembut kepada orang lain, tapi kata-katanya kasar kepada ibu dan bapaknya. Ada nggak yang begitu? Sama orang lain dia bisa lembut, bisa pokoknya manis-manis lah ya. Tapi ibu bapaknya itu, kalau pada ibu atau bapaknya, bawaannya itu kata-katanya apa? Kasar. Ini hati-hati. Karena dalam Quran ada larangan, wala taqul lahuma uffin, jangan berkata yang wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan menghardik dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Ini ayat-ayat tarhib nih, ayat-ayat yang mengancam kita. Makanya mas kalian, puasa yang kita lakukan ini tidak serta-merta menghapuskan kesalahan seorang anak kepada ibu bapaknya. Begitu juga dengan istri. Dengan istri ya. Ada satu hadis yang bunyinya ya, ayyuma imra'atin shamat shaumaha wa sallat fardhaha wa zawjuha radin dakhalatil jannah min ayyi babin sya'a, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kurang lebih, barang siapa perempuan yang sholat fardunya terlaksana dengan baik, ya puasa wajibnya terlaksana dengan baik, kemudian suaminya ridha wa zawjuha radin, maka dia akan masuk surga dari pintu yang dia suka. Jangan lupa, puasa oke, sholat oke, tapi ada syarat yang paling penting, wa zawjuha radin, suaminya ridha. Ini jemaah sekalian ya, suaminya ridha. Seorang wanita tidak bisa serta-merta mengandalkan puasanya saja ya, atau ibadahnya pribadi saja, sementara suaminya tidak ridha pada dia. Ini jemaah sekalian ya. Maka kita harus seimbang. Ketika kita membaca satu ya, dalil-dalil motivasi ya, atau targhib, kita juga harus membaca dalil-dalil ancaman ya. Dalil-dalil ancaman agar kita hati-hati bahwa amalan-amalan kita ini tidak serta-merta ya, berfadilah atau berkeutamaan. Kita harus jaga agar betul-betul fadilah itu ada dalam amalan tersebut. Nah, seorang istri misalnya, kalau ingin sholatnya betul-betul diterima, puasanya betul-betul diterima, dia juga harus berusaha bagaimana suaminya ridha kepada dia, suaminya mengikhlaskan hatinya
untuk memaafkan dia, ya, mengikhlaskan hatinya untuk memberikan ya kemaafan kepada dia. Ini jemaah sekalian, al-uquq yang pertama, al-uquq yaitu durhaka. Lalu kata Nabi yang kedua yang disegerakan juga uqubahnya atau balasnya al-baghy. Al-baghy ini sebahagian para musyarih hadis pensarah hadis itu di antara muradifnya adalah adz-zulmu. Al-baghy adz-zulmu, yaitu kezaliman. Kezaliman ini juga perkara yang disegerakan oleh Allah akibatnya di dunia ini, juga perkara yang tidak serta-merta terhapus oleh puasa kita. Yaitu kezaliman artinya jemaah sekalian, yaitu dosa-dosa yang dilakukan yang berkaitan dengan hukukul adam ataupun hak-hak anak Adam kepada siapa saja, kepada istri. Nah, ini jemaah sekalian ya. Tadi kan suami merasa bangga karena menjadi pemegang ridho istri ya. Tapi suami juga jangan lupa kalau dia zalim kepada istri, ya, maka tidak serta-merta dia terhapuskan dosa dengan puasa. Kalau kita sering dengar sekarang juga banyak suami-suami yang zalim kepada istrinya, ya. Di hak-hak istrinya tidak terpenuhi, tapi hak-hak dia ingin dipenuhi. Tidak sedikit jemaah sekalian. Kenapa jemaah sekalian seperti itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, kata baginda Rasul, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi biqadri madlimati wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi thumma hummila alayhi. Dalam riwayat yang lain, thumma turha ila an-nar. Jadi kata Nabi jemaah sekalian, barang siapa yang punya kezaliman, yang punya kesalahan kepada saudaranya, madlamatul yahi min irdihi min mali aw irdihi, dalam perkara harta maupun kehormatan, perkara kehormatan. Jadi dosa-dosa yang berkaitan dengan harta atau dosa yang berkaitan dengan kehormatan seseorang yang dijatuhkan, difitnah, kalau bahasa kita di apa tuh? Berita apa? Hoax ya. Ini perkara yang tidak serta-merta terampunkan oleh puasa ini. Karena Nabi berkata, falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah dia minta dihalalkan, minta dimaafkan hari ini. Bahasanya seperti itu hadisnya, Pak. Falyatahallalu, minta dihalalkan, artinya minta dimaafkan. Kalau di Indonesia menjadi halal halal itu halal-halalan. Mungkin dari kata ini ya orang-orang yang mengadakan itu mengambil secara etimologi. Falyatahallalhu minhul yaum, hendaklah dia minta dihalalkan hari ini. Qabla alla yakuna lahu dinarun wala dirhamun. Jangan sampai ya, atau sebelum datangnya satu masa di mana dia enggak punya dirham maupun dinar, enggak punya uang lagi. Kalau di dunia ini jemaah sekalian, kesalahan seseorang bisa ditebus dengan harta
atau bisa dibayar dengan harta. Misalnya apa? Ada orang ya, mempunyai kesalahan pada saudaranya. Anggaplah dia mungkin mengambil lebih warisan yang bukan haknya misalnya. Harusnya dia punya warisan dari bapaknya itu 100 meter. Kemudian adiknya juga 100 meter misalnya, contoh aja. Karena dia kakak tertua, akhirnya dia ambil 125 meter. Adiknya dikasih apa? 75 meter. Berarti dia ngambil hak adiknya 25 meter. Kalau di dunia ini jemaah sekalian, orang bisa membayar, ada uang kepada adiknya, dia tobat misalnya, dia tobat, akhirnya dia kembalikan tuh, "Dek, maaf, saya khilaf. Harusnya kamu dapatnya 100 meter. Saya akan kembalikan yang 20 meter." Dibayar 20 meter, selesai urusan. Itu di dunia karena ada dinar, ada rupiah. Tapi kata Nabi, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, jangan sampai itu berlanjut sampai di akhirat dia enggak punya uang lagi. Bagaimana dia akan bayar itu kompensasi? Ini jemaah sekalian. Si Ade bagaimana? Si Ade pasti nuntut, Pak. Nah, ini kesalahan yang tidak terhapuskan oleh puasa ini, kesalahan yang dituntut oleh orang lain. Kalau kesalahan dengan Allah, ya Allah Maha Pengampun, Allah Ghaffar, Tawwab, Maha Penerima Taubat. Kesalahan langsung kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Tapi yang dengan manusia ini, manusia akan nuntut dia. Adiknya tadi itu, andaikan misalnya dia tidak kembalikan yang 25 meter di dunia, sudah dipastikan dia akan nuntut di akhirat. Puasa yang dilakukan oleh dia tidak mampu menggugurkan kesalahan dia kepada adiknya tadi. Ini jemaah sekalian, ini kezaliman. Nah, jemaah sekalian, kalau kezaliman itu hanya pada satu orang masih penting. Ya, misalnya kesalahan pada satu orang aja lah. Kayak tadi kakak kepada adik, kan suatu orang. Bayangkan kesalahan itu dilakukan ya, dan melibatkan orang banyak. Saya dengar misalnya ada orang yang mengumpulkan arisan gitu ya di satu komplek. Udah banyak pesertanya, ya. Giliran timpanya mau dibagikan gitu ya, kabur, atau ada yang ngumpul tabungan karena ada tabungan 1 tahun nanti diambilnya mau lebaran. Begitu sudah mau lebaran dia pindah kontrakan, kabur. Berapa banyak orang yang harus dia hubungi seandainya dia tobat gitu. Begitu juga ada orang yang punya perusahaan yang investasi bodong ya, investasi bodong itu. Jadi atau yang punya travel umroh, karena ada itu ya, travel umroh yang apa? Yang akhirnya pada nggak bisa berangkat itu. Uangnya dipakai untuk apa gitu? Waduh, itu gimana itu caranya? Ini perkara-perkara yang tidak serta-merta gugur dengan puasa karena berupa adzulm, kezaliman. Kata Nabi, "Ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kepada berbuat zalim, karena perbuatan zalim itu akan menjadi kegelapan di hari akhirat, di hari kiamat. Nah, jemaah sekalian, poin ini yaitu perkara-perkara yang tidak terhapus oleh puasa ini penting karena berkaitan dengan kehidupan sosial kita. Bahwa Islam mengajarkan adanya hubungan baik kepada Allah, hablum minallah, dan ada hubungan baik dengan manusia, hablum minannas. Nah, inilah perkara ini harus kita perhatikan karena maaf nih, yang berperilaku zalim ini bukan hanya orang-orang yang tidak tahu agama ya.
Bahkan saya juga pernah dengar seorang ustadz pun, ya, ada yang mengumpulkan dana jamaah kemudian dibawa kabur, ada nggak? Ada. Ya. Saya pernah itu dilaporin oleh seorang jamaah gitu. Dia kumpulkan uang jamaah dititipkan kepada seorang ustadz untuk sebuah bisnis. Ternyata ustadznya kabur, ya. Akhirnya dia yang disalahin. Tidak sedih juga ustadz yang diperalat oleh para bisnis kotor, bisnismen kotor. Jadi dia tahu nih ustadz ini banyak pengikutnya. Akhirnya ustadz ini jadikan kayak brand ambassador, ya. Begitu sudah banyak, kolab ini perusahaan, ustadznya yang jadi korban. Ya, ini hati-hati jemaah sekalian. Begitu juga para koruptor-koruptor ini, ya, yang menjerat atau yang makan uang rakyat. Ini bagaimana nanti di akhirat? Makin kesini, ya, koruptornya bukan makin sedikit, makin besar, ya. Masya Allah, dulu korupsi paling tinggi 1,3 triliun kalau salah, atau 1,4 triliun. Zaman siapa tuh? Sampai sekarang nggak keungkap itu. Edi Tansil, Pak. Edi Tansil. Itu udah paling gede banget itu, 1,4 triliun kan. Sekarang korupsi bukan puluhan triliun, ratusan. 200 berapa itu? 97 triliun. Yang baru ini 196 triliun. Bisa-bisanya gitu. Gimana nanti tuh minta maafnya? Begitu juga jamaah sekalian, kesalahan-kesalahan berkaitan dengan manusia ini bisa menghabiskan puasa-puasa tadi. Maka ini penting, ya. Orang yang puasa, orang yang sholat dengan rajin boleh jadi habis pahalanya itu untuk membayar kompensasi terhadap masalah-masalah hubungan dia dengan manusia yang tidak terhapuskan oleh ibadah-ibadah tadi. Kata Nabi, andaikan perkara tadi jemaah sekalian, ya, penghalalan tadi tidak dilakukan oleh dia di dunia, artinya orang yang berbuat zalim itu enggak minta maaf atau enggak minta halalnya, enggak minta diselesaikan di dunia ini, berlanjut sampai akhirat. Maka kata Rasulullah, "Inka lahu hasanatun." Bila mana dia punya pahala kebaikan, ukhidha min hasanatih bi qadri madlimatih. Maka diambil itu pahala kebaikannya sesuai dengan kadar kezalimannya untuk membayar kompensasi kepada orang yang pernah dia zalimi. Ya kalau satu orang masih mending, tapi kalau berpuluh-puluh orang atau beratus-ratus orang, bagaimana itu? Kalau dalam hadis yang lain ada keterangan, orang yang dia pernah pukul akan menuntut, orang yang pernah diambil hartanya akan menuntut, orang yang pernah dia tuduh dengan tuduhan-tuduhan keji akan menuntut, terutama tuduhan zina. Orang yang pernah macam-macam akan menuntut. Tuntutan-tuntutan orang yang begitu banyak itu tentu akan menghabiskan pahala puasa dia, pahala sholat dia, pahala zakat dia, pahala umrah dia, pahala sedekah dia. Kalau sudah habis, kata Rasulullah, wa illam yakun lahu hasanatun, jika tidak ada lagi itu pahala habis, ukhira min sayyiati sahibin thumma humila alih thumma turiha ila nar. Lalu orang yang pernah dia zalimi, orang ini nggak bisa lagi balas karena habis itu pahalanya. Maka orang yang pernah dia zalimi itu akan diambil dosanya sesuai dengan kadar kezaliman dia kepada dia dan ditimpakan kepada orang yang pelaku kezaliman tadi.
Nah, jamaah sekalian, kalau ternyata kezaliman itu sudah di luar batas, maka summa turiha ilan nar, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Nah, jemaah sekalian, inilah nasib tragis dari seorang yang zalim. Kita jemaah sekalian, kadangkala terbuai oleh tadi, targhib tadi, dan kita kadang-kadang agak menyepelekan yang tarhib. Contoh gini, Pak. Ada orang memberi kita apalah misalnya bantuan. Tapi di sisi lain orang ini zalim kepada orang lain. Dia melakukan kezaliman, tapi dia memberikan kita bantuan. Nah, seringkali kita tidak adil dalam melihat. Ketika dia memberikan kita bantuan, wah kita terima kasih. Kita lupa kepada perbuatan zalim dia kepada orang lain atau kepada secara keseluruhan. Kalau kata Nabi jemaah sekalian, unsur ahaka zaliman au madluman, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Kita biasanya cenderung menolong tuh orang yang terzalimi, orang yang teraniaya. Kata sahabat, kami tahu Rasulullah, yang teraniaya kita faham cara menolongnya. Tapi lalu bagaimana dengan orang yang zalim ini, cara menolong iman? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau cegah dari melakukan kezaliman. Jadi engkau cegah dari melakukan kezaliman ini, kalau dalam bahasa agamanya nahi munkar. Umumnya orang itu senangnya amar ma'ruf, betul? Tapi untuk nahi munkar ini berat, Pak. Tapi sebenarnya kalau kita cinta dengan kawan kita, sahabat kita yang zalim, cara menolong dia, cara menyelamatkan dia adalah bagaimana dia supaya tidak melakukan kezaliman. Kenapa? Karena tadi, Pak, kalau dia melakukan kezaliman terus, nasib dia akan tragis. Karena kezaliman dia itu akan menjadi beban yang luar biasa nanti di akhirat. Tanda cinta kita kepada dia, kita tolong, yaitu bagaimana agar dia tidak terus-menerus melakukan kezaliman tersebut. Tapi masalah ini, Pak, beda, Pak. Kalau orang zalim, kalau orang mazlum, artinya orang yang terzalimi, ditolong. Artinya ditolong dari perilaku zalim orang lain. Ini kira-kira terima kasih nggak? Orang yang terzalimi atau mazlum tadi ditolong, dibela, ditolong. Ini kira-kira orang yang terzalim ini terima kasih nggak kepada penolong? Oh, terima kasih. Tapi kalau orang zalim ditolong dengan cara Nabi tadi yaitu bagaimana mencegah dia dari berlaku zalim, belum tentu dia terima kasih. Padahal ini orang menolong sebetulnya, menolong orang yang zalim ini supaya dia tidak bernasib tragis di akhirat. Tapi yang menolong ini belum tentu diterima dengan terima kasih. Bahkan yang mau menolong ini boleh jadi malah dipenjara, betul? Karena apa? Karena pandangan kita, pandangan manusia ini tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mengatakan begitu, kalau ada orang yang terzalimi ditolong. Tapi orang yang zalim pun engkau tolong dengan cara agar dia tidak terus-menerus melakukan kezaliman. Karena kasihan Mas sekalian, kalau dia zalim terus, maka ibadahnya, sholatnya segala macam itu bisa habis
untuk membayar kezaliman kepada sesama saudaranya. Nah, itu jamaah sekalian. Maka puasa ini tidak sekedar melakukan puasa dalam artian menahan ya minal mufattirat yang membatalkan puasa dalam secara fikih ya, makan minum dan segala macam, tapi juga puasa ini hendaknya menjadi puasa dari kezaliman. Jangan sampai kita puasa tapi juga tangan zalim, mulut zalim ya, dan yang lain-lainnya. Agar pahala puasa kita ini menjadi pahala yang berkesinambungan, pahala yang tidak terambil oleh orang lain karena perbuatan-perbuatan zalim kita misalnya. Jadi poin hari ini jemaah sekalian, bahwasanya ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala harus kita jaga, harus kita waspadai. Jangan sampai ibadah-ibadah itu akhirnya menjadi muflis atau menjadi tidak bermakna atau menjadi habis karena kesalahan-kesalahan kita kepada manusia ya. Kesalahan-kesalahan kita kepada sesama anak Adam ya. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang akan menggugurkan pahala-pahala kita, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang akan menjatuhkan kita kepada dosa dan kehinaan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.